Istiqlal adalah masjid kebanggaan Indonesia. Masjid terbesar di Asia Tenggara ini menjadi saksi sejarah kebesaran agama Islam di tanah air. Istiqlal menyimpan banyak kisah. Pembangunan Masjid Istiqlal dimulai sejak 1961. Butuh waktu cukup lama membangun masjid monumental ini. Setelah dikerjakan selama 17 tahun, baru pada 1978 pembangunan Masjid Istiqlal rampung. Masjid Istiqlal menempati lahan bekas Taman Wilhelmina. Masjid ini berdekatan dengan bangunan ikonik lainnya, Monumen Nasional atau Monas yang terletak pada sisi timur laut Masjid Istiqlal. Juga berdampingan dengan Gereja Katedral. Konsep berdampingan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral adalah gagasan Bung Karno. Proklamator Republik Indonesia ini ingin menunjukkan semangat persatuan, persaudaraan, dan toleransi antara umat beragama di Indonesia. Urusan toleransi juga bisa dibaca dari arsitek yang mendesain Masjid Istiqlal. Dia adalah Friedrich Silaban, seorang Kristen Protestan berdarah Batak. Masjid Istiqlal begitu megah, daya tampung jemaahnya juga cukup banyak. Lantai dasar masjid sanggup menampung hingga 16.000 jemaah yang ingin menunaikan sholat. Sementara pada sisi kiri, kanan, dan belakang terdapat bangunan 5 lantai. Kapasitasnya 5 lantai ini sebanyak 61.000 orang. Lalu ada pula bangunan teras raksasa seluas 19.000 meter persegi. Teras ini juga difungsikan sebagai tempat sholat jika lantai utama dipenuhi jamaah. Dari teras ini akan terlihat menara masjid setinggi 97 meter. Masjid Istiqlal dibangun dengan gaya arsitektur modern. Dinding dan lantai berlapis marmer dan dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunannya mempertimbangkan iklim tropis Indonesia. Kubah Masjid Istiqlal berdiameter 40 meter. Terdapat 12 tiang raksasa untuk menopang kubah ini. Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami. Menjadi pengembang properti 3 besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Serta misi kami untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti, mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam memaksimalkan laba, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran. Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel,
Office Tower, dan mixed use. Tersebar mulai di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti. Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi, Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang, baik bagi konsumen maupun para stakeholder-nya. Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti dan developer, memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan mengusung 3 nilai utama perusahaan, semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat, kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik dalam membangun kawasan hunian berkelanjutan. Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia. Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah The Riz Condo, Brooklyn, Nines, Yukata Suites, Teraskita Hotel Jakarta, Soltera Place, Tarajawali Tower, '88 Avenue, Fasaka Denpasar, Teraskita Hotel Makassar, dan Teraskita Hotel Bandung. Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan, kedepannya Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya dengan konsep Transit-Oriented Development. Toll Road City, Aero City, dan New Regular. Waskita Realty brings life to you. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. Tak hanya sebagai rumah ibadah, Masjid Istiqlal juga jadi destinasi wisata terkenal di Jakarta.
Wisatawan yang mengunjungi Istiqlal tak cuma berasal dari golongan Islam, banyak pula wisatawan non-Muslim yang berkunjung. Para pemimpin dunia yang berkunjung ke Indonesia juga menyempatkan diri melihat-lihat Masjid Istiqlal. Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah mengunjungi Masjid Istiqlal pada 2010. Lalu pada 2012, giliran Kanselir Jerman Angela Dorothea Merkel yang mengunjungi Masjid Istiqlal. Saat berkunjung ke Indonesia pada 2017, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud juga mendatangi Masjid Istiqlal. Kunjungan Raja Saudi ini juga terbilang amat istimewa. Raja Salman menghadiahkan kiswah atau kain penutup Ka'bah kepada Masjid Istiqlal. Keistimewaan Raja Salman juga terlihat dari persiapan yang dilakukan Masjid Istiqlal menyambut kedatangan sang raja. Sebuah lift khusus disiapkan. Selain lift, Masjid Istiqlal juga membangun kamar mandi khusus untuk sang raja. Lift dan kamar mandi khusus bagi Raja Salman dapat diakses melalui pintu Al-Malik. Lift didominasi warna silver. Lantainya terbuat dari marmer. Pengerjaan lift ini diselesaikan dalam waktu 2 pekan. Lift ini mampu menampung beban seberat 1000 kg. Pembangunan lift dan kamar mandi khusus ini dilakukan mengingat usia Raja Salman yang sudah sepuh. Pembangunan lift dan kamar mandi khusus ini merupakan salah satu renovasi kecil Masjid Istiqlal. Hebatnya, sejak berdiri, Masjid Istiqlal belum pernah mengalami renovasi besar-besaran. Baru pada Mei 2019, pemerintah memutuskan merenovasi Masjid Istiqlal secara menyeluruh. Kementerian Pekerjaan Umum mendapat amanah untuk melakukan renovasi. Anggaran yang disiapkan sebesar 475 miliar rupiah. Anggaran itu akan dipergunakan untuk memoles lantai, mengganti karpet, dan memasang 104 CCTV. Mihrab Masjid Istiqlal juga akan diperbaiki, antara lain meliputi tata suara, cahaya, dan udara. Pemerintah juga akan membangun lahan parkir dan ruang bawah tanah. Lahan parkir Masjid Istiqlal nantinya akan terdiri dari 2 lantai, mampu menampung 2.000 kendaraan roda 4. Sungai yang melintas di depan Masjid Istiqlal juga tak luput dari perhatian pemerintah. Pengerukan dilakukan untuk mengurangi sedimentasi. Juga dibuatkan terasering. Nantinya, terasering bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka. Akan betul-betul merenovasi secara total, mulai dari basementnya, penataan ruangnya sampai dengan di atasnya. Tidak hanya di gedung masjidnya, tapi juga di landscape-nya kita rubah semua untuk menjadi lebih baik. Kementerian PUPR menargetkan renovasi rampung sebelum bulan Ramadan 2020.
Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Kementerian PUPR mendapat amanah membangun infrastruktur di tanah air. Sejumlah infrastruktur monumental berhasil dibangun kementerian ini. Menteri Basuki Hadi Mulyono harus kerja keras memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Pak Bas sudah membuktikannya pada periode pertama menjadi Menteri PUPR. Maka tak salah jika Presiden Jokowi kembali menunjuk Pak Bas memimpin Kementerian PUPR. Apa saja infrastruktur monumental yang berhasil dibangun Pak Bas dan jajarannya? Saksikan program Pojok Menteri dalam episode 6 karya monumental Kementerian PUPR. Hanya di PUPR TV. Memang sudah amat wajar jika pemerintah merenovasi Masjid Istiqlal. Maklum, bangunan monumental ini sudah 41 tahun tidak pernah mendapatkan renovasi besar-besaran. Maka jangan heran jika Masjid Kebanggaan Bangsa Indonesia ini terlihat kusam. Pada beberapa bagian marmer sudah berlumut. Ada 3 zona yang akan menjadi fokus penataan dan renovasi Masjid Istiqlal. Pertama, zona utama. Pada zona inilah banyak dilakukan kegiatan masjid dan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Kedua, zona pendukung. Zona ini sebagai penunjang pedestrian utama berupa taman dan plaza publik.
Dan ketiga, zona publik. Zona ini berfungsi sebagai penunjang parkir dan area publik seperti plaza dan riverfront. Tidak hanya dipoles, Masjid Istiqlal juga akan dibuat lebih cantik. Area batas suci masjid akan diperluas. Pengunjung masjid akan melepas sepatu dan sandalnya, lalu ditempatkan di sebuah tempat khusus penyimpanan sepatu. Area wudhu dan toilet juga akan direnovasi sehingga menjadi lebih bersih, tampak mewah dan tertata. Dinding-dinding yang kusam akan dibuat mengkilap kembali. Bahkan, dinding yang rusak akan diganti dengan warna dan material yang sama. Di Selasar Tegah, seluruh lantai yang kusam akan dipoles. Dari perhitungan alat glossimeter, setelah dilakukan pembersihan, maka tingkat kilap lantai Masjid Istiqlal menunjukkan angka 132. Angka ini sungguh jauh dari angka sebelum dipoles, yakni 32. Pada area terakota juga akan dilakukan proses pembersihan dan pelapisan menggunakan coating. Dekorasi Masjid Istiqlal yang sebagian besar terbuat dari stainless steel juga dibuat kembali kinclong. Masjid Istiqlal juga akan dipasang lampu khusus sehingga warna-warni semarak akan menghiasi tampilan barunya. Taman Pendidikan Madrasah Masjid Istiqlal dan ruang perkantoran yang terletak di ruang bawah tanah masjid juga tak luput dari renovasi. Area luar masjid juga digarap Kementerian PUPR, diantaranya dengan menata landscape dan menambah sejumlah tanaman. Ini dilakukan untuk menambah porsi ruang terbuka hijau dari kisaran 29% menjadi 35%. Tentu saja, melalui renovasi besar-besaran ini, pemerintah ingin membuat Masjid Istiqlal kembali bersinar. Istiqlal ini sudah dimulai tahun yang lalu. Kita harapkan nanti sebelum Ramadan sudah bisa selesai sehingga bisa dipakai. Ini adalah renovasi besar sejak 41 tahun yang lalu karena anggaran yang diperlukan untuk ini ya cukup gede. 475 miliar yang itu dipakai untuk memperbaiki, memoles lantai, mengganti karpet, mengganti lighting, mengganti sound system, semuanya. Menambah basement yang di depan ini, parkirnya basementnya ditambah sehingga nanti parkir tidak masuk ke sini. Ini batas suci di depan kita ini, di luar ini sudah batas suci nanti. Sehingga dengan juga pembangunan landscape di luar, jadi bukan hanya interior, eksterior semuanya dibangun. Sungai yang ada di lingkungan Istiqlal ini juga nanti akan semuanya diperbaiki sehingga tamannya menjadi lebih bagus lah. Juga tadi ada usulan untuk dibuat
terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Jadi sudah saya setujui sekalian sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi. Tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi. Bawah tanah. Sehingga tidak nyebrang. Kalau nyebrang itu kayak berseberangan. Nah, sekarang pakai terowongan bawah jadi terowongan silaturahmi. Cuma memugar Masjid Istiqlal agar menjadi lebih indah, Presiden Jokowi pun ternyata juga memerintahkan untuk membangun terowongan jalan dari Masjid Istiqlal menuju Gereja Katedral. Terowongan ini nanti akan menjadi semacam terowongan silaturahmi antar umat beragama. Jelas sudah, Masjid Istiqlal benar-benar menjadi sebuah ikon kemajuan peradaban Islam di Indonesia, juga sebagai kebanggaan yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia.